Jangan terlalu laju pacuwe. Tahan tenaga kita goyang santai. Ikuti tempo biar keringat santai. Sengaja bikin plan kasih minyak lantai. Kasih slow tempo. Kasih slow atau nanti kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Saya berharap kalian diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dilindungi dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Buat kalian yang belum kenal sama saya, perkenalkan, nama saya Alfian Fahri Fauzi dari Fakultas Ekonomi Unisbank Semarang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan KKA C1 dan KKA D1. Mau tahu caranya? So, check this out. Oke, yang pertama kalian harus siapkan dulu Microsoft Excel. Dibuka pada Microsoft Excel dan buat format macam ini, seperti ini. Yang pertama kita buat format untuk KKA C2, terus kita buat format untuk KKA C1 seperti ini. Terus kita buat format untuk KKA D1 seperti ini. Oke, apabila sudah dibuat, kita lihat ke soal. Untuk mengisi KKA C1 itu kita perlu untuk mengisi KKA C2. Bagaimana cara untuk mengisi KKA C2? Yaitu dengan melihat soal. Lihat soal pada bagian ini, stock of name. Setelah kita lihat soal, itu dari soal kita masukkan ke KKA C2. Akan jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Setelah jadi seperti ini, kita salin aja ke KKA C1. Seperti ini. Untuk mengisi harga pokok per unit, harga pokok persediaan, dan jumlah ini. Oke, untuk mengisi KKA C1, kita akan melakukan pricing test C1. Bagaimana caranya? Kita mulai dari A601 lemon. Oke, kita lihat soalnya dulu. Di sini lemon itu memiliki kuantitas sebanyak 350 box dengan net realizable value yaitu 5.500 per ounce. Oke, untuk menghitungnya, yaitu karena ini persediaan menggunakan metode biaya menggunakan FIFO, jadi kita akan menggunakan first in first out. Yang kita ambil pertama adalah yang terakhir, yaitu pada tanggal 25 Desember 2011. Ya, ini. Sebelum menentukan itu, kita lihat dulu letaknya
Yang pertama, untuk A601 pada tanggal 25/6/2011, bulan 6 2011, sebanyak 200 box. Terus ada lagi di 25 bulan 6 2011 sebanyak 100 box. Kemudian ada lagi di tanggal 25 bulan 12 tahun 2011 sebanyak 200 box juga. Kita ambil yang tahun terakhir, bulan terakhir, yaitu pada tanggal 25 bulan 12 tahun 2011 sebanyak 200 box. Kita tulis tanggalnya dulu, 25 bulan 12 tahun 2011 itu sebanyak 200 box. Harga perolehannya dikali gini aja. Kita lihat soal lagi. Harga perolehannya yaitu 294.375. Kita masukkan dalam sini. 294.375. Kita ganti rupiah ya. Setelah itu dikalikan Oke. Oke, selanjutnya kita akan mengambil pada tanggal 25 bulan 6 tahun 2011 sebanyak 100 box. 25 bulan 6 2011 sebanyak 100 box dikali harga perolehannya, harga pokoknya maksud saya 225.455 kita jumlahkan sekalian. Oke, nanti kita atur formatnya. Selanjutnya sisa dari ini yaitu kan lemon sebanyak 350 box. Udah kita ambil 200 sama 100 box. Jadi masih sisa 50 box, kurang 50 box. Kita ambil yang terakhir pada tanggal 25 bulan 6 tahun 2011 sebanyak 50. Pada tanggal 25 bulan 6 2011 sebanyak 50 box. Harganya kita lihat lagi, harga pokoknya yaitu 272.790. Dikali
Oke, hasilnya seperti ini. Apabila sudah, hasil dari perkalian hasil dari ini kita jumlahkan. Hasil penjumlahan ini kita akan bandingkan. Oke, selanjutnya kita akan mencari harga pokok per unit. Harga pokok per unit. Untuk rumus sendiri dari harga pokok per unit yaitu jumlah dibagi dengan jumlah total. Untuk kita lihat di sini yaitu untuk karena NRV-nya itu per ounce, jadi kita harus menggantikan ini sebagai ounce. Kita lihat dilihat di KKAC 2 jumlah ounce yaitu 17.500. Jadi jumlah ini tadi dibagi 17.500. Kita berhasil mendapatkan harga pokok per unit sebesar 5.432. Oke, kita lihat soal lagi. Karena net realizable value-nya itu 5.500, jadi yang kita pakai adalah harga pokok per unit yang kita hitung tadi. Oke, setelah tadi kita ketemu perhitungan harga pokok per unit, itu langsung saja hasilnya kita masukkan ke dalam KKA C1. Masuk ke harga pokok per unit 5.432. Harga pokok persediaannya itu kita dapat dari sini, penjumlahan ini itu kita masukkan ke dalam sini 95.060.000. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung untuk yang hand cream yaitu B701 hand cream. Kita lihat di soal. Untuk di soal hand cream itu kuantitasnya sebanyak 560 box. Kita tulis di sini supaya tidak lupa, 500 box. Oke, seperti yang tadi lemon, hand cream itu sama aja. Kita lihat di soal. Kita pastikan dulu hand cream itu terletak di mana saja. Oh, ternyata terletak pada tanggal 25 bulan 3 2011 ini B. Kemudian terdapat lagi pada tanggal 25 bulan 6 2011 sebanyak 150 box ini. Kemudian terdapat lagi pada tanggal 25 bulan 12 tahun 2011 sebanyak ini.
Oke, kita akan masukkan perhitungannya. Karena minta 560 unit, berarti karena menggunakan metode LIFO, kita lihat maksud saya karena menggunakan metode FIFO, itu kita melihat pada transaksi yang terakhir atau bulan yang terakhir. Ini tanggal 25 bulan 12 tahun 2011, sebanyak 160 box. Harga pokoknya 1.225.000. Kita masukkan tanggal 25 bulan 12 tahun 2011, itu sebanyak 160 box dikali 294, maksud saya 1.225.000. 1.225.000 itu dari sini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita kalikan. Oke, sudah teman-teman. Kemudian kita lihat soal lagi. Untuk yang kedua kita ambil dari yang sini. Ada tanggal 25 bulan 6 2011. Itu untuk kedua yang terakhir. Sebanyak 150 box. Ini harga pokoknya 1.225.350. Sebagai ingatan, jangan lupa sebelum menentukan ini, yang kedua, Anda harus mengurangi jumlah yang diperlukan, karena untuk mengurangi kelebihan pengambilan 150 dikali, kita lihat lagi harga pokoknya 1.225.350. Kita jumlahkan, kita kalikan. Oke, terus jangan lupa dihitung di sini. 560 dikurangi masih 250. Kita lihat untuk transaksi yang ketiga, yaitu pada tanggal 25 bulan 3 tahun 2011, itu sebanyak 350. Nah, ini karena kelebihan itu hanya ditulis banyak yang diperlukan saja, tidak perlu semuanya. 25 bulan 3 2011. Kita tulis di sini 250 dikali 1.246.000. 1.246. Oke, kita kalikan sekalian. Hasilnya seperti ini.
dirapikan dulu. Oke. Setelah itu kita jumlahkan. Untuk mencari harga pokok persediaan. Kita jumlahkan. Oke, sudah ketemu. Selanjutnya kita akan mencari harga pokok per unit. Seperti yang tadi, Rp691.320.000 dibagi ini adalah jumlahnya. Kita lihat di soal kembali. Untuk yang B, hand cream, ternyata di sini juga ounce, 9.800 per ounce NRV-nya. Kita lihat ke sini, jumlah ounce-nya yaitu 70.000 bagi 70.000. Oke, ketemu jawabannya. Sekarang kita masukkan ke dalam KKA C1. Oh ya, untuk harga pokok per unit, kita lihat lagi apakah harga pokok per unit yang kita hitung itu lebih besar daripada net realizable value. Ternyata realizable value-nya itu 9.800. Punya kita 9.876. Kita memakai yang 9.800. Menulis di KKA C1-nya 9.800. Oke, karena harga pokok per unitnya itu tidak sesuai dengan harga pokok per unit yang kita hitung, maka untuk harga pokok persediaan di KKA C1 itu kita menghitung kembali. Gimana caranya? Yaitu harga pokok per unit yang terpilih ini dikalikan dengan ini 70.000. 70.000 itu dapat dari mana? 70.000 itu dapat dari kali 70.000 dulu. 70.000 itu dapat dari mana? 70.000 itu dapat dari sini, jumlah ounce dari hand cream. Oke, selanjutnya bisa dicoba sendiri, mulai dari essence, moisturizing, skin tone, dan nanti kalau sudah semua jumlah. Ya, ini adalah hasil akhir dari KKA C1. Apakah punya kalian sama atau beda? Silahkan komen di bawah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang
KKA KKA D1. Oke, untuk membuat D1, yang pertama kita harus lakukan adalah mengisi KKA D1 yang tadi di awal sudah kita buat. Kita mengisi saldo 31 Desember tahun 2004 sama pembayaran premi. Untuk mengisi saldo 31 Desember tahun 2004 dan pembayaran premi, itu kita bisa lihat di soal. Yang pertama kita harus lihat itu adalah saldo awal. Saldo awal yaitu tanggal 31 Desember 2004. Dari mana kita lihatnya? Dari sini. Saldo asuransi dibayar di muka 31 Desember 2004 sebagai berikut. Ini kita masukkan ke dalam KKA D1 seperti ini. Oke, setelah kita mengisi tanggal 31 Desember, untuk yang tidak ada saldo 31 Desember 2004 atau saldo asuransi dibayar di muka, itu kita dapat mengisi bayaran premi. Kita lihat di soal kembali. Bayaran premi adalah sebagai berikut. Ini ya. Tadi kan asuransi kebakaran gudang sudah ada, asuransi mesin ada, selain mesin kebakaran pabrik A, dan asuransi kendaraan. Jadi yang untuk PT Fatullah dan Atalah itu yang sudah ada asuransi dibayar di muka adalah untuk asuransi kebakaran gudang dan asuransi kebakaran pabrik A. Untuk asuransi kebakaran kantor A dan lain-lain itu tidak ada saldonya. Karena tidak ada saldonya, maka kita akan menggunakan premi. Dan premi tersebut akan dimasukkan ke dalam sini, bayaran premi. Sebagai berikut. Oke. Setelah saldo 31 Desember atau pembayaran premi sudah kita isi, langsung kita jumlah saja. Pembayaran preminya kita jumlah. Oke. Sekarang kita akan menghitung beban asuransi dan saldo 31 Desember 2005 atau saldo akhir. Oke, di sini saya akan mencontohkan untuk yang A, PT Fatullah dan Atalah. Yang pertama itu kita hitung yang asuransi kebakaran gudang. Oke. Sebelum kita mencari beban asuransi, kita tulis dulu preminya berapa, nomor polisnya berapa, jangka waktunya berapa, dan tanggalnya berapa. Oke, untuk kebakaran gudang itu nomor polisnya 578, tanggalnya 10 Mei 2004, dan jangka waktunya 2 tahun. Preminya 91.357.800. Kita tulis di sini. Oke, setelah kita tulis nomor polis, premi, jangka waktu, dan tanggal, itu kita langsung saja
ke kita langsung saja menghitung beban asuransi per bulannya. Untuk rumus beban asuransi per bulan yaitu premi dibagi dengan jangka waktu dan dikali dengan bulan pembebanan. Oke, setelah itu kita masukkan preminya. Dibagi jangka waktunya. Untuk jangka waktu 2 tahun seperti ini, itu dikali aja 12 bulan karena untuk waktunya itu bulan, supaya jangka waktu dan bulan bebannya itu sama, 24 bulan kali bulan pembebanannya. Untuk mengetahui ini jangka waktu dan bulan pembebanan itu kita lihat dari sini. 10 Mei 2004 menuju jangka waktunya 2 tahun. Jadi 10 Mei 2004 untuk jangka waktu 2 tahun. Jadi habisnya tanggal 10 Mei 2006. Itu ada 24 bulan. Terus untuk bulan pembebanannya itu kita ambil dari yang tahun 2005 saja, yaitu 12 bulan. Oke, kita hitung. Dibagi 24 dikali 12, hasilnya seperti ini. Setelah itu kita masukkan ke KKAD 1 di beban asuransi 25 ambil 8 900. Oke, setelah kita masukkan beban asuransinya, kita cari saldo akhir, yaitu tanggal 31 Desember 2005. Caranya adalah dengan mengurangi dengan saldo awal dikurangi dengan beban asuransi. Oke.
Oke, setelah kita tadi dapat ini, terus kita masukkan, kita lakukan asuransi berikutnya. Kalian coba sendiri ya. Nanti hasilnya bisa di-share di komen di bawah. Oke, selanjutnya kita isi ke KKA D1. Hasilnya dari perhitungan saya adalah seperti ini. Mohon maaf. Oke, kelihatan. Apakah punya kalian sama? Oke, setelah kita dapat KKA, kita dapat mengerjakan KKA C1 dan KKA D1. Selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaiannya. Untuk sebelum membuat jurnal penyesuaian, kita harus mencari selisih klien dengan auditor. Perhitungan klien itu pada KKA C1 adalah ini 2.467.135.689 ini ya. Oke, jumlah selisih klien dengan auditor. Kliennya 2467 135 689. Untuk auditor itu adalah ini auditor hasilnya seperti ini. 1804 522 900. Karena terjadi selisih dari klien dengan auditor, maka kita harus membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya adalah bagi berikut. Penyesuaian. Di debit itu ada harga pokok persediaan, dan untuk di kredit ada persediaan barang. Ini berapa besarnya adalah dengan mengurangkan selisih dari auditor dengan klien. Hasilnya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan mencari jurnal penyesuaian di KKA D1. Seperti KKA C1, kita harus menghitung selisih klien, perhitungan klien dengan auditor. Dari sisi klien itu saldonya adalah 491, beban asuransinya 491 356 890. Untuk auditor sendiri, seperti perhitungan kita, yaitu ini 448, ini ya 448 147 027,5.
Oke, karena terdapat perbedaan antara perhitungan klien dengan auditor, maka kita akan membuat jurnal penyesuaian. Yaitu beban asuransi di sisi debit dan asuransi dibayar di muka di sisi kredit. Besarnya berapa? Seperti KKAC 1, yaitu dengan mengurangi dengan menghitung selisih antara perhitungan klien dengan auditor. Iya. Seperti ini. Ya, seperti ini. Perhitungan saya seperti ini. Menurut kalian, apakah ini benar atau salah? Komen di bawah ya. Kalau salah, jawaban kalian gimana? Nah teman-teman, udah pada paham belum? Terima kasih telah menonton.